Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini masih hidup, masih sehat, iman dan Islam istiqamah. Mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi karena dia yang membawa kita dari gelap kepada terang. Gelap-gelap sedikit mati lampu tak apa-apa. Di tempat lain mati sehari, kita sekejap kesejap tak apa-apa. Dibawanya kita dari tak tahu Tuhan menjadi mengenal Allah. Membalas budi baiknya tak dapat kita buat, maka kita balas dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mulai tausiah pukul 9 kurang 10, akan berakhir pukul 10 kurang 10. Di mana-mana pun saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena botolnya kecil tak sampai 600. Nanti tulisan pertanyaan adik-adik, anak-anakku, bapak ibu wali murid akan kita bahas dalam tanya jawab. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa pulang. Nanti dijawab di Pekanbaru. Saksikan videonya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau makan buah kuini, lupa pula pantun. Kalau makan buah kuini, jangan lupa pergi ke Bengkalis. Kenapa saya berdiri di sini? Karena ingin melihat calon-calon dokter spesialis. Kenapa tiba-tiba Ustadz berdiri di sini? Karena kebetulan meja yang dikasih di sini. Nanti saya pindah ke sana. Ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai nanti keluar video komen Ustadz tuh berdiri dekat perempuan aja, Ustadz gatal kan. Saya hari ini tausiah di Amjad Islamic School. Setelah ini nanti siang di Masjid Agung kantor gubernur. Setelah itu langsung terbang naik pesawat pulang. Kemana tujuan? Tak usahlah saya kasih tahu. Saya hari ini mohon maaf Bapak Ibu, mungkin banyak yang tak masuk kantor. Adapun sebagian yang masuk, kita harapkan mudah-mudahan mereka streaming dari kantornya masing-masing. Tidak melalaikan pekerjaannya. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya karena mesti absen pada hari ini? Dari bunyi maafnya tak maaf nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu solihah, amin. Bapaknya soleh, amin. Kalian bekerja sama dengan baik, maka dikirimkan Allah lah amanah. Amanah itu dalam bentuk anak-anak titipan Allah. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, tak dapat anak. Ustadz Somad, apa hukum bayi tabung? Boleh. Kalian mau program bayi tabung ini di mana? Di Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lah. Kadang orang ini kalau dia tidak tahu susahnya punya anak, bagaimana mendapatkan anak, dia tidak mensyukuri nikmat anak. Berapa banyak orang meletakkan anak dalam kardus, membuang anak dalam plastik kresek, menyia-nyiakan anak, menyiksa anak. Tapi Bapak Ibu dapat amanah anak, maka syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat anak? Didik dengan baik. Sekarang godaan anak-anak kita ini, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah. Anak bisa jadi kena narkoba, sabu-sabu. Anak bisa kena minum khamar, mix-mix, Carlsberg, vodka, Budweiser, kamput tua. Anak bisa kena penyakit, badannya berotot tegap tapi tangannya melambai, bencong, LGBT. Anak bisa jadi ikut geng motor, menjadi pembunuh, macam-macam.
Maka cara menyelamatkan anak-anak ini tidak lain tidak bukan adalah sekolah. Ada bapak ibu yang sanggup menjaga anak dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi? Ada? Mana ada? Karena bapak ibu tidak sanggup menjaga anak dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi, maka diserahkanlah ke sekolah. Anak diantar pagi jam 7, masuk sekolah jam 8, nanti sore pulang bekerja, anak pun dijemput. Maka sekolah adalah partner, sekolah adalah kawan, sekolah adalah sahabat. Aslinya yang mendidik kalian anak-anakku adalah ayah dan ibu. Aslinya yang membentuk kepribadian kalian adalah ayah dan ibu, papa dan mama, papi dan mami. Mami itu ada filmnya, judulnya Mami Return. Mami itu Firaun, tapi mami yang dimaksud adalah ibu. Terserah mau panggil abi umi, mau panggil papa mama, mau panggil ayah emak, macam-macam. Tapi anak saya mau panggil papa, 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 papa. Tak usah kau panggil aku papa, kita makan sambal belacan. Yang penting panggilan kehormatan. Bapak tak bisa jaga anak bapak, ibu tak bisa jaga anak ibu. Saya pun tak kuasa untuk menjaga anak saya 24 jam. Maka Abdul Somad yang lemah, Abdul Somad kan suaranya menggelegar karena mikrofonnya mantap. Saya lemah, siapa yang bisa mendidik anak kita? Maka didaftarkanlah ke sekolah. Tapi sekolah yang kita pilih sekolah yang Islami. Apa nama sekolahnya? Madrasah Al-Amjad Al-Islamiyah. Di mana anak ibu sekolah? Di madrasah. Kampungan. Di mana anak bapak sekolah? Islamic Amjad Islamic School. Mantap. Padahal tempatnya itu juga. Amjad Islamic School. Inggrisnya, bahasa Arabnya Madrasah Al-Amjad Al-Islamiyah. Yang mau pakai Arab silakan, yang mau pakai Inggris silakan. Bendanya sama, bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang Islami. Amin. Tempat duduknya aja tak didekatkan. Nih Islami. Yang laki-laki sana, yang perempuan sini. Ada tembok Berlin di antara kita. Tak boleh kalian duduk dekat-dekat. Menengok pun jauh. Nampak ujung jilbabnya aja. Nih. Di tempat lain duduk dekat-dekatan, duduk satu kursi, tangan berangkulan. Jangan. Semua akan indah pada saatnya. Nanti. Sekarang jangan dulu. Sekarang ini saya bilang nanti kalian akan berhasil. Nanti Abdul Somad datang ke Amjad Islamic School 2019. 2029 akan ada reuni akbar Amjad Islamic School. Seluruh alumni 10 datang semuanya. 2019, 2020, 2021, 2029 datang semuanya alumni. Saat itu saya tidak lagi berhadapan dengan siswa-siswi, tapi saat itu saya sedang berhadapan dengan Gubernur Sumatera Utara, alumni dari Amjad Islamic School. Berikut ini acara reuni Amjad Islamic School, sambutan dari Gubernur. Pak Ketua Yayasan, Pak Tuan Haji Hasbullah Yunus, kenapa yang kata sambutan reuni gubernur, kok mau gubernur datang? Gubernur itu alumni sini Pak Ustadz. Amin. Di sana ada calon kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak berkepala. Di sana akan ada pengacara. Mudah-mudahan anakku kau jadi pengacara nanti insya Allah. Amin. Supaya apa? Supaya kalau ada ustadz yang dilaporkan ke Mabes bisa kalian bela. Inilah tak sedapnya. Awak sedih, dia tepuk tangan pula. Jangan kalian pikir karena mengundang Ustadz Somad, oh
Ustadz Somad kami undang supaya kami nanti jadi ustadz. Yang mau jadi ustadz silakan jadi ustadz. Yang tak mau jadi ustadz terserah kau mau jadi apa. Kau mau jadi apa nak? Aku mau jadi advokat, lawyer, membela orang yang tertindas. Setuju atau tak setuju? Kau mau jadi apa nak? Aku mau jadi akuntan publik yang menghitung sehingga orang tak makan haram gara-gara salah hitung ekonomi umat. Kau mau jadi apa nak? Aku mau jadi dokter spesialis SPOG, spesialis kandungan. Betapa banyak sekarang ibu-ibu melahirkan dokternya laki-laki. Saking tak adanya dokter perempuan, tak ada lagi dokter perempuan di Medan, di Sumatera Utara. Pilihannya cuma dua, mati atau dokter laki-laki. Boleh, tak boleh pilih mati. Bu, ibu pilihannya dua, mati apa dokter laki-laki? Aku mau mati aja lah. Tak boleh. Tapi selama ada dokter perempuan, maka perempuanlah yang menjaga kelahiran anak kita. Betul? SPOG, spesialis obgyn perempuan, melayani kelahiran anak perempuan. Nanti Ustadz Somad ceramah ke kampung desa tertinggal, Ustadz Abdul Somad ceramah ke hutan, Abdul Somad hadiri tablik akbar Abdul Somad di desa tertinggal kampung terasing, suku yang belum masuk Islam, masih animisme dinamisme, bekerja sama dengan dokter-dokter alumni Amjad Islamic School. Amin. Saya ceramah, mereka pemeriksaan gratis. Saya ceramah, mereka khitan masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Karena memang di kampung-kampung primitif banyak yang suaminya masuk Islam mu'allab, belum sunat. Siapa yang menyunatnya? Tak mungkin saya. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Oleh sebab itu semua dengan perannya masing-masing. Yang punya bakat politik, kalian akan jadi anggota DPR, legislatif, DPD, DPRD Kota Medan, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR RI dan DPD. Siap jadi politikus muslim sejati? Nggak, tak siap orang dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi membentuk manusia tidak macam membesarkan gajah. Umur gajah dengan umur manusia hampir-hampir sama. Umur manusia dengan umur buaya hampir-hampir sama. Tapi gajah ketika lahir langsung berdiri, bergoyang-goyang, di tanduknya emaknya langsung besar. Manusia tak begitu. Ada telentang, ada telungkup, ada tengkurap, ada merangkak, ada berjalan, ada berlari, ada sekolah TK, ada SD, SMP, SMA sampai kuliah, S1, S2, S3, S1, S2 Master, S3 PhD, Doctor of Philosophy. Kenapa proses manusia begitu panjang? Karena Allah menitipkan dunia kepada manusia. Ada Allah menitipkan manusia ke monyet, ada? Ada, tuh filmnya Planet Apes, Planet of Apes, planet monyet. Katanya dunia ini dititipkan ke monyet. Hayalan orang barat, imajinasi. Tapi Allah menitipkan dunia ini kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku titipkan dunia ini tidak kepada ayam, tidak kepada binatang, tidak kepada jin hantu setan, tapi manusia menerima amanah dunia. Bapak Ibu sedang menjaga calon penerima amanah dunia. Makanya mengandung anak itu, ibu yang mengandung anak kalau meninggal dunia matinya mati syahid. Karena mengandung adalah ibadah. Makanya kalau ada ibu sebentar-bentar mengandung, sebentar-bentar mengandung. Apanya kau ini bentar-bentar hamil? Ibadah. Meninggal dalam keadaan melahirkan anak, matinya mati syahid. Makanya banyak bapak-bapak kalau istrinya meninggal dalam keadaan hamil, tak ada dia nangis. Bapak tak nangis, Pak? Enggak, biniku sudah mati syahid. Yang udah lama aku tunggu-tunggu. Kalian jangan ketawa, macam paham aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bapak ibu punya anak,
waktu ceboknya ibu bisa, waktu memandikannya bapak bisa, waktu mengajar berjalannya bisa, tapi masalah ngajar baca Quran bapak tak bisa. Anak saya baca Qurannya, hafalan Qurannya diajar oleh gurunya di sekolah. Setelah pulang jumpa, baru saya tanya, apa kata guru tadi di sekolah nak? Hafalan apa tadi yang diajarkan guru? Amma yatasa'alun. Coba ulang bacaan, coba ulang. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Terus baca terus. Ustadz iyalah, Ustadz kan hafal, kami tak hafal Pak Ustadz. Mudah saja, download Quran digital, buka HP, tengok di situ Play Store, tulis Quran digital. Nah, jadi baca. Mama mau ngecek email sebentar, tapi tengok itu. Salah itu. Mama hafal sikit-sikit, padahal nengok itu. Jangan sampai dia menghafal ayat Quran di sekolah, di amjad dia disuruh tahfiz ayat juz amma, dihilangkan hafalannya di rumah. Pulang dia ke rumah, yang didengarnya dari ayahnya bukan bacaan Quran, yang didengarnya dari emaknya bukan bacaan Quran. Sayup-sayup didengarnya emaknya menyanyikan sambil masak, what can I do? Emaknya tak paham, ayahnya tak paham, semuanya mengangguk. Datang pula ayahnya sambil menyanyikan, sambil bersisir. Maka di sekolah dia disuruh menghafal, tapi di rumah hafalannya diulang. Jangan sampai anak-anak kita seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Pernah menengok istana pasir di tepi pantai? Cantik, istana pasir di tepi pantai indah, tapi begitu datang banjir, datang ombak, hilang. Ini anak-anak sudah dibangun hafalan Qur'annya di sekolah. Anak-anak sudah disuruh menghafal Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Kita menghilangkan hafalan mereka di rumah dengan memperdengarkan yang tak baik-baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu wali-wali murid yang di rumah masih ada CD dangdut, masih ada CD metal, masih ada CD, buang, campakkan. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah kami sedekahkan. Jangan mengalir dosanya. Hidupkan api unggun, bakar. Kalaupun mau lagu-lagu, lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Boleh. Lagu yang mendidik, tak apa-apa. Lagu mengingatkan mati. Ibu-ibu bagus sering-sering lagu ingat mati supaya jarang ke mall. Apa lagu ingat mati itu Pak Ustadz? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Lagu jadul, lagu pop lah Pak Ustadz. Mati. Yang penting mengingatkan kepada Allah, yang penting mengingatkan kepada Rasulullah, yang penting mengingatkan bahwa kita di dunia ini hanya numpang lalu. Abdul Somad datang ke Amjad, numpang lalu, numpang lewat. Habis ini ke Masjid Agung, dari Masjid Agung ke airport, habis itu kembali. Artinya apa? Di dunia hanya tempat persinggahan semata. Oh anakku, kau tak pernah minta masuk ke perut aku. Oh anakku, kau tak pernah minta masuk ke dalam rahimku. Aku pun tak pernah request kau jadi anakku. Allah yang sudah memilih kalian bu jadi emak mereka. Allah yang sudah memilih kalian pak menjadi ayah mereka. Tapi nanti ada saatnya kalian akan dituntut, ditanya di hadapan Allah. Ada masanya bu.
kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya nanti di akhirat bisa menjawab dengan baik. Amin. Habis 20 menit, kita pindah ke sana. Mohon maaf Bapak Ibu guru, tuan-tuan wali murid, tokoh masyarakat, Ustadz Abdul Somad nampaknya tak sopan, membelakangi, lalu lalang pula di depan mereka. Anak-anak kita diajarkan kalau depan orang tua lewat amit, amit, amit. Kenapa amit? Karena ada Pak Abdul Hamid. Prinsip keadilan. Di sana 20 menit, di sini 20 menit. Nanti baru di depan 20 menit. Ustadz Somad, kami di Amjad Islamic School diajarkan sopan sama orang tua. Kenapa Ustadz membelakangi orang tua? Sebelum maju saya sudah minta maaf dulu. Sebelum maju tadi saya gini. Mereka pun semuanya. Artinya majulah, maju. Kalau tak minta izin mana saya berani. Anak-anak Amjad Islamic School yang ganteng-ganteng, fisiknya ganteng, tapi akhlaknya juga baik. Betul? Tengok baik. Ada pula yang mojok sebagian. Masya Allah, tabarakallah. Di sini mereka diajar celana panjang. Ada anak Amjad pakai celana pendek. Di sini mereka diajarkan, nak, ini dari lutut ke bawah nih aurat, nak. Kau celana panjang, nak. Diajarkan di Amjad dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Mereka diajarkan menutup aurat, walaupun laki-laki menutup aurat. Sampai ke rumah, bapak membatalkan yang dia terima di sekolah karena bapak bercelana pendek. Apa salahnya? Di rumah saya, istri saya, anak saya pakai celana pendek. Bukan masalah rumahmu, tapi engkau sedang membiasakan dia berakhlak tidak karimah, tidak mulia, karena pangkal paha adalah aurat. Saya kalau udah pergi ke rumah makan, duduk di lesehan, bahwa udah mau makan, nampak saya bapak-bapak datang pakai celana pendek, hilang selera makan saya. Udahlah hitam berkurap pula. Udah mbak minum jus aja, nggak jadi makan. Ayam penyetnya bungkus. Kita yang sudah membatalkan yang diajarkan di sekolah. Tapi wali-wali murid Amjad Islamic School, alhamdulillah mereka bercelana panjang semuanya datang. Tak ada wali murid yang celana pendek. Di rumah mana kita tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sepele, simple, sederhana masalah bacaan Quran. Habis maghrib ke isya, HP mati, game online tak ada, PlayStation tak ada. Maghrib, isya, HP mati. Sini sebentar. Apa bacaan Quran di sekolah tadi? Sini sebentar. Apa bacaan Quran sekolah tadi? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kenapa surat itu aja Ustaz ulang-ulang dari tadi? Itu yang dibaca anak kita tadi. Nah, udah mantap, bagus bacaannya. Bagus nak, bagus nak. Kasih dia pujian, kasih dia reward, kasih dia motivasi, bagi dia semangat. Begitu. Setelah bapak puji dia, hebat bacaanmu, sesuai tajwidnya, idgham ikhfa qalqalahnya, mantap. Masuk ke kamar, ibu pun bertanya, abang kan tak pandai ngaji. Kok bisa tahu abang? Aku memang tak pandai ngaji, adinda, buah hati, belayan jiwa. Oh my darling. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz Somad ini, diam-diam aku belajar mengaji di kantor. Tidak kupanggil guru ngaji ke rumah. Kenapa tak guru ngaji aja kita undang ke rumah? Malu anak kita tahu aku tak pandai mengaji. Utlubil ilma, tuntut ilmu minal mahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Kalian pikir anak yang dokter spesialis itu yang akan menolong nanti ketika di ruang ICU? Kalian pikir anak yang pejabat yang kaya raya itu yang akan menolong ketika berada sakratul maut? Bukan.
mereka lah yang akan membimbing nanti sampai masanya kita akan mati. Mereka inilah alumni Amjad Islamic School, inilah yang akan berbisik ke telinga kita, la ilaha illallah. Dah mau mati, sakratul maut, judulnya setengah napasku pergi. Tiga anak yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang mobil mahal, yang rumah mewah, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, tak bisa menyelamatkan emak, tak bisa menyelamatkan ayah yang akan sakratul maut. Di ruang ICU, ICU, you don't see me. Ruang kaca macam akuarium. Di dalam itu sunyi sepi, tak ada suara. Yang ada hanya suara tin, 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 tin. Mati. Habis. Ada guna PNS golongan 4A, 4B, 4C. Bermakna. Ada guna jabatan bupati, gubernur, wali kota, DPR, DPRD. Tak ada. Mana yang bermanfaat? Nih, yang diam-diam membuka HP-nya, yang diam-diam melihat surat Yasin, kemudian dia bisik ke telinga sebelah kanan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dibacakannya ayat Quran, turun malaikat, hilang hantu setan. Tapi kalau anak tak dididik agama, tiga anak yang hebat, yang satu pengacara, yang satu pejabat, yang satu kaya raya, tak bisa menolong orang tua, yang satu hanya menangis saja, mama, mama, gelang sama rantai mana? Yang satu tak bisa berbuat apa-apa, hanya berdecak saja, asal ditengoknya emaknya macam nengok kucing. Yang satu lagi pun tak bisa berbuat apa-apa, diambilnya HP, difotonya emaknya, kirim ke kawan, makku mau sakratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Hari pertama difotonya, hari kedua diajaknya pula selfie. Apa ini? Memangnya kita ini selamanya sehat? Memangnya kita ini selamanya kuat? Memangnya kita ini selamanya punya jabatan? Sampai masanya kita akan menghadap Allah. Apa yang kita tinggalkan? Generasi investasi akhirat yang tak putus. Meninggalkan rumah yang besar, tinggal. Meninggalkan mobil yang besar, tinggal. Meninggalkan bini yang besar. Tapi meninggalkan anak yang akalnya besar, yang hafalan Qur'annya besar. Ini tanggung jawab kita bersama. Siapa yang mendidik mereka baca Quran? Siapa yang mendidik mereka belajar hadis? Siapa yang mendidik mereka pakai celana panjang? Siapa yang mendidik mereka pakai jilbab panjang? Cobalah tengok anak-anak kita dari ujung sampai ke belakang, jilbabnya panjang, pakai rok panjang, sopan santun. Di luar sana anak-anak gadis bonceng-boncengan pakai rok pendek, rambutnya Ada anak-anak Amjad bonceng-boncengan sama cewek? Mana ada? Kalaupun ada agak jauh-jauh sedikit lah. Dijaganya kehormatan, digaganya kemuliaan. Ini manfaat. Tapi ingat, guru bukan lawan. Guru bukan lawan bertinju. Guru bukan partner strike. Apa yang dibilang Ustadz nih? Guru adalah sahabat. Guru adalah kawan. Guru adalah yang menyelamatkan anak-anak kita. Bapak guru, ibu guru, aku tak sanggup mendidik anakku, aku pun jarang baca Quran, aku pun tak bisa menunjukkan mereka akhlak yang baik, karena aku sibuk pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Maka tolong didik anakku. Akhirnya guru menyelamatkan mereka di akhirat,
siapa yang paling besar pahalanya? Apakah ibu yang melahirkannya, apakah bapak yang mengasih makannya, atau guru yang mengajarkannya? Hadis Nabi menjawab, khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran, mengajar pula anak-anak kita, mengalir pahalanya. Insya Allah di dunia ini berkawan, di dunia ini bersahabat, di akhirat nanti ibu berterima kasih pada ibu guru, bapak berterima kasih pada bapak guru berterima kasih pada ibu, dan mereka berteman bersahabat di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Lama betul terasa ceramah di Amjad Islamic School nih. Kenapa begitu? Karena anak-anaknya paham Al-Quran. Ustadz Somad pun rasa tak sanggup mau menceramahi mereka. Mendengar bacaan anak, makharijul hurufnya tepat, tajwidnya mantap, dibacakan pula terjemahnya, suaranya menggelegar. Siapa yang tak bangga? Begitu mereka nanti terkenal jadi orang populer, berhasil, keluar berita di Waspada, alumni Amjad menjadi orang berhasil. Orang Riau pun bertanya sama Ustadz Somad, Ustadz Somad kenal sama anak alumni Amjad? Oh, murid saya itu. Pernah Ustadz ceramah mengajar di Amjad? Mengajar enggak, tapi ada 2 kali aku pernah ke situ. Pertama diundang Pak Haji Hasbalah Yunus sarapan pagi bulan April 2018. Yang kedua bulan Agustus 2019. Waktu itu aku sedang susah hati, risau kali otakku. Tiba-tiba begitu sampai di Amjad Islamic School, menengok anak-anak yang wajahnya menampilkan cahaya iman dan Islam, melihat cahaya matanya baca Quran, maka ternyata turun ketenangan ke dalam hati. Huwallazi anzalas sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Anak-anakku, tamat kalian SMP, lanjutkan SMA, nanti kuliah mau kemana kalian melangkah terserah. Bahasa Inggris kalian mantap, Islamic School. Mudah-mudahan ada anak Amjad School yang dapat beasiswa dari Cambridge University, dapat beasiswa dari Sorbonne University, dapat beasiswa dari McGill University. Apa Ustaz tak takut kalau mereka sekolah di barat, rusak akidahnya? Bangunannya sudah kokoh, tiangnya sudah kuat, pondasinya sudah mantap. Di sini mereka belajar Al-Quran, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab. Maka kalau sudah batang kayu akar tunggal menghunjam ke tanah, belajar apapun dia di Kanada, belajar apapun dia di Amerika, belajar apapun dia di Inggris, otaknya boleh Jerman, otaknya boleh Inggris, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman anak-anakku, siap kalian sekolah ke luar negeri? Tengok Bu, siap. Mereka udah siap mau berangkat, jangan ibu menghalangi mereka. TOEFL, Test of English Foreign Language, berapa skornya? 550. Ikut dia tes ANU. Apa itu ANU? Australia National University. Dapatnya beasiswa melalui kedutaan Australia di Jakarta. Lulus tes, pas mau berangkat, Mama izinkan aku berangkat, mencapai cita-cita, ku gantungkan setinggi bintang di langit, kakiku tetap pijak di bumi. Ibu lepas dia, pukul bahunya, selamat nak, berangkatlah. Jangan ibu nangis, jangan. Berangkatlah nak, berangkat. Antar dia ke Kuala Namu. Setelah itu dia berangkat. Setelah pesawatnya berangkat, pas mau pulang, singgah ibu ke sawah-sawah tuh, nangislah di situ. Karena kalau dia berangkat dia ke Sydney, berangkat dia ke Melbourne, berangkat dia ke macam-macam lah, berbagai macam tempat di dunia ini, beasiswa terbuka. Harimau mati meninggalkan belang,
Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang mau kalian tinggalkan anak-anakku? Nama yang baik, kalian akan dikenang sepanjang zaman dan sejarah. Adapun ibu-ibunya mati. Ustadz kalau cerita ibu ini mati aja, bapaknya juga. Ustadz Somad, aku kalau cerita mati ini nampaknya antara saya dengan ibu, saya dengan bapak, kalau ditengok-tengoklah keadaan fisik, nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengantar jenazah bapak ibu dan bapak. Umur mana kita tahu. Abdul Somad lahir tahun 1977, sekarang 2019, umur 24 tahun. Hah? Umur 42, ikut Nabi Muhammad meninggal umur 63. 63 kurang 42 sama dengan 21 tahun lagi umurku nak. Tak lama lagi, cuma 21 tahun lagi. Kalau kalian sekarang umur 20, 20 tambah 21. Kalau kalian umur sekarang 10, 10 tambah 21. Kalian umur 31, Abdul Somad sudah masuk liang lahat dimakan cacing tanah. Entah pipi yang mana duluan dimakan cacing nanti. Tapi rasa-rasanya kalau saya mati cacing tak terlalu senang. Pas ditengoknya, tulang aja nih gitu. Inilah jamaah nih, kita cerita mati dia ketawa. Kalau saya cerita gitu nangis lah mestinya. Aku akan mati, tak tahu entah pipi yang mana duluan dimakan cacing. Jangan Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Ustaz harapkan datang ke Amjad ini? Ustaz Somad datang ke Amjad ceramah ini mau apa? Ustaz mau cari apa kemari? Mau cari like and share, mau cari follower, udah banyak. Mau cari viewer, sudah banyak. Jadi yang dicari ini apa? Yang ku cari cuman satu, nak. Anak-anakku sekalian, yang ku cari datang ke Amjad ini cuman satu, nak. Apa yang saya cari? Supaya saat aku mati nanti kalian kirimkan doa dari Medan untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Lapangkan kuburnya selapang ruang convention hall. Dapat kalian kabar Abdul Somad mati di Riau, kalian kirimkan doa, ya Allah terangkan kubur Ustadz Abdul Somad, ya Allah, kalaupun agak gelap kejap-kejap aja lah. Itu cuman, jangan kau ejek kawanmu, jangan kau ejek kawanmu, boleh jadi dialah nanti yang akan mendoakan jenazahmu. Jangan kalian ejek, yang kawan-kawan sekarang ejek, alah kau ingus kau pun tak kau tubuang. Jangan pernah menyepelekan orang. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, anak-anaknya sudah baik, tetangganya baik, masyarakatnya baik, dan sekarang mereka akan menjadi orang-orang baik. Amin. Kerja sudah, rumah sudah, mobil sudah, nikah. Tak usah kalian pikirkan, baru kelas 1 udah mau nikah. Ibu, bapak nanti 10 tahun lagi, sekarang mereka 11 tahun, 10 tahun lagi umur 21, mereka sudah semester 7, habis itu KKN, habis itu selesai S1. Jangan bilang sama mereka, sekolah sudah, S1 sudah, kerja sudah, masalah bini kau cari sendiri. Tak bisa, harus ada diarahkan, tidak ditunjuk, tidak dipaksa, tapi harus diarahkan. Fit and proper test, fit and proper test calon menantu. Tim penguji dari luar provinsi Abdul Somad. Kasihan, celananya panjang, hafal ayat-ayat Al-Quran, tamat sekolah Islam, dapatnya istri pakai baju yang resleting belum dipasang. Kan kasihan kita anak-anak yang baik-baik ini, sopan, lembut, jumpa calon mertua, ayah sehat, mama sehat,
dapatnya bini, jumpa ibu, assalamualaikum mama, apa kabar? Mudah-mudahan kalian yang baik-baik nun di ujung di sana akan dipertemukan Allah dengan yang baik-baik di sini insyaallah. Nanti lama lagi, tapi kuarahkan dari sekarang supaya apa? Supaya kebaikan-kebaikan menebar di atas muka bumi Allah. Takbir. Takbir itu ngusir hantu. Karena aku tengok udah ada yang agak-agak ngantuk. Datang setan bawa kipas, nyanyikannya. Tidur, tidur. Makanya aku ajak bertakbir, pas takbir Allahu Akbar, hilang setan. Alhamdulillah. Yang muda-muda, yang kecil-kecil, Masya Allah, hebat. Yang pakai peci itu jadi kepala kantor Kementerian Agama. Adapun yang di depan ini nanti Satpol PP nih. Mereka mengamankan, mereka jadi polisi, jadi tentara, mereka akan menjadi pejabat, tapi semuanya itu hanya jalan. Semua itu hanya jalan. Jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolres, jadi Kapolsek, jadi Dandim, jadi Danramil, jadi Danrem, jadi Panglima. Semua itu hanya jalan. Yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku kalian mesti kaya. Alumni Amjad Islamic School, Amjad Islamic School, alumninya insya Allah kaya-kaya semua insya Allah. Supaya apa? Supaya bukan berarti kalian kaya pamer mobil mewah, bukan berarti kalian kaya kemana-mana menunjukkan cincin emas, gelang emas, rantai emas, tapi supaya kalian bisa menyekolahkan anak yatim, membuka sekolah gratis, menyekolahkan anak fakir miskin, IQ-nya hebat, nilainya tinggi, tapi tak bisa sekolah karena tak ada duit. Siapa yang menyekolahkannya? Alumni Amjad Islamic School menyekolahkan anak yatim fakir miskin free, gratis, beasiswa. Negara tak sanggup, tak apa-apa, tapi ada orang-orang kaya yang dermawan, mengalirlah pahalanya ke makam Abdul Somad. Kok Abdul Somad pula yang dapat? Anaknya anak kami, kok Ustadz yang dapat? Aku yang ceramah. Anaknya 20 menit, anak laki-laki 20 menit. Sekarang saya sedang berada di tengah antara ibu dan bapaknya. Apa doa mereka di tengah malam? Diambilnya air wudhu, apa kata dia? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu lebih bermanfaat daripada dibangunkannya rumah yang mewah. Rumah dibangunnya 2 lantai, mobil harga 2 miliar, ibu bapak meninggal dunia, tinggal. Betul tak salah cakap saya ini? Ada orang mati bawa mobil? Belum pernah saya tengok. Ada mobilnya ikut sampai parkir, habis pemakaman pulang. Istri tinggal dalam liang lahat kubur, tinggal dalam. Ustadz ini kalau cerita mati selalu istri aja mati. Oke, kalau gitu kita balik, suaminya masuk liang lahat. Meninggal bapak di dalam. Ibu itu menangis mau masuk. Pas diambil skop sama cangkol, mau ditimbun kuburan, apa kata si ibu? Jangan, papa, aku mau masuk ke dalam. Alah, pura-pura aja. Nanti kalau kalian tengok ada perempuan mau masuk ke liang kubur suaminya, tak usah kalian pegang, biarkan aja. Aku mau masuk, masuk. Coba tes nanti. Coba tes, jangan kalian tahan, jangan ikhlaskan aja. Makin kalau ditahan dia, jangan ikhlaskan. Wah, mau masuk. Tak usah, biarkan aja. Masuk. Tinggal semuanya. Yang akan mengiringi kita adalah pesan-pesan kebaikan pada anak-anak kita. Mereka di sekolah Amjad Islamic School sudah diajarkan bertutur kata yang baik,
sopan, santun, akhlak, lembut, cium tangan guru. Jangan di rumah kita robah, kita yang merusak mereka. Bodat, sini kau sebentar. Coba kau ambilkan dulu HP mama di sana. Enggak ada, mak. Kau carilah longor. La Allah, ya Rasulullah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Oleh sebab itu kita yang membentuk mereka. Apa ini Ustaz Somad ini pandai ngomong aja. Dia katakan mesti lembut, dia sendiri ceramah marah-marah. Memang gayanya begini. Nanti saya ceramah lembut, Bapak, Ibu sekalian, didik anak kita jadi baik ya. Ini Ustadz apa bencong? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti mati menghadap Allah, mereka menjadi orang-orang berinfak. Pas hari raya kurban, diambilnya kambing, dibawanya sapi, datang dia ke pengurus masjid. Ini kambing untuk saya, ini kambing istri saya, ini kambing anak saya, ini sapi untuk 7 orang, almarhumah emak, almarhum ayah, almarhum mertua, untuk datuk, untuk nenek, 7 orang satu sapi. Itulah yang mengalir pahalanya. Nampaknya masjid belum selesai, terbengkalai, kubah. Datang dia ke masjid, Pak Ketua Masjid, berapa lagi yang perlu untuk masjid ini? Berapa keramik, berapa kubah, berapa semen? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu meninggal dunia, semuanya tinggal. Jilbab yang paling mahal kesayangan tinggal, baju yang paling mewah mahal tinggal, apalagi kredit belum lunas. Lalu yang kekal abadi mana? Salat mereka malam tahajud, basah air matanya menangis, mama, tak sanggup ku balas budi baik kalian. Anak-anakku, saat kalian lahir, kalian dikandung emak kalian 9 bulan 10 hari dalam perutnya. Kalian di dalam 9 bulan 10 hari. Tidak ada yang lebih cepat daripada itu. 9 bulan 10 hari lahir. Dia tak puasa 30 hari. Tak bisa dia puasa. Mual-mual, muntah-muntah, keringat dingin, pucat wajahnya, mau muntah dia. Semua yang diciumnya bau, busuk. Nengok bapak kalian pun mau muntah juga dia. 30 hari dia tak puasa. Tahun pertama menyusukan kalian, 30 hari lagi dia tak puasa. Tahun kedua menyusukan kalian 2 tahun, 30 hari lagi dia tak puasa. Untuk satu anak model kalian, mereka tak puasa 90 hari. Tinggal puasanya gara-gara kalian. Sekarang kalian lawan. Waktu dialah melahirkan kalian, robek dagingnya, digunting 6 jahitan, baru kalian keluar. Gemuk kali pula kalian, payah lagi keluar. Andai kalian berhasil jadi doktor, andai kalian jadi orang kaya, kalian gendong mereka dari Medan ke Makkah, ke Madinah, tawaf, sa'i, umroh, pulang lagi ke Medan, tak dapat membalas sekali dia menangis saat melahirkan kalian. Jangan kalian lawan, jangan kalian lawan. Apapun kata dia, diam. Pulang kalian dari sekolah, merepet dia apa-apa, merepet aja lama, aku siap mendengar. Kalau dia berhenti tanya, ada lagi? Sekarang kalian kasar. Berapa kali dia tak jadi tahajud malam gara-gara kalian menangis. Menangis kalian tengah malam. Bayi-bayi, baby-baby, anak kecil ini lain pula perbuatannya. Pas siang dia tidur, pas malam begadang dia. Berapa kali mereka tak jadi tahajud gara-gara kalian? Berapa kali mereka tak jadi sholat doa? Sudah ngambil wudhu dia, usolli sunnatat duha rakaatain. Untung kalian anak kandung. Kalau sempat anak angkat campaknya kalau semuanya daily. Berapa kali dia tidak jadi beli baju baru
demi uang sekolah kalian. Berapa kali dia tidak bisa memperturutkan keinginannya. Di hari tuanya dia tak ingin kalian belikan gelang emas sebesar jari-jari sepeda motor. Tak pernah dimintanya sama kalian. Nah, kalau kau jadi orang nanti, belikan aku rumah mewah, belikan aku gelang emas, belikan aku cincin emas. Tidak. Yang diinginkannya hanya kalian telpon dia, hanya kalian peluk cium dia. Balik sekolah, cium tangannya, peluk dia kuat. Pergi sekolah, cium tangannya, peluk dia kuat. Sehat ya mak. Karena kalau dia sudah mati menghadap Allah, kalian hanya sanggup datang ke kuburnya. Kuburnya pun tak dapat kalian tengok karena kalian jauh. Maka ketika dia masih ada, sayangi dia. Sayangi dia. Sayangi dia. Sudah ku sampaikan ya Allah, kalau masih ada juga yang melawan, entahlah ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jangan kasih mereka makan haram. Otak mereka cerdas terang benderang. Tapi kalau mereka dikasih makan riba, dikasih makan sogok, dikasih makan haram, tertutup otaknya, tertutup hatinya. Kenapa? Setetes darah haram dari makanan haram masuk ke dalam jantung, gelap jantungnya, naik ke otaknya, masuk ke matanya, tersumbat telinganya, tertutup matanya, tak nampaknya kebenaran. Guru capek mendidiknya, ustadz capek menceramahinya, tapi tak ada efek apa-apa gara-gara makan haram. Ibu mesti berkata kepada bapak, "Bang, kami sanggup makan sekali sehari. Bang, kami sanggup tidur di atas lantai. Tak usah kau bawa duit haram kemari. Kami tahan bang, tapi jangan lama-lama." Saudaraku yang dimuliakan Allah, suara saya jelas apa tak jelas? Ini perlu saya sampaikan. Jangan sampai saya ceramah berapi-api di atas ini, pas selesai acara, mohon maaf Ustadz, tak kami dengar tadi. Alhamdulillah, terang benderang. Ruangan ini AC-nya banyak, tapi panas juga kurasa. Saking banyaknya jamaah. Bukan Ustadz aja yang terasa panas, kami pun berkipas nih Pak Ustadz. Tak lama ini panas dunia, walaupun tertutup. Bagaimana di akhirat nanti masuk api neraka jahanam karena azab yang ditimpakan. Nadijat juludum, kulitnya hancur gosong terbakar. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hancur, melepuh, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Kenapa mereka masuk neraka? Uququl walidain, durhaka. Durhaka pada orang tua. Ada orang mencuri, hidupnya tenang. Ada orang korupsi, hidupnya senang. Ada orang pakai narkoba, kaya raya, azabnya di akhirat. Tapi ada azab di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa dia? Durhaka pada orang tua. Jangan durhaka pada orang tua. Anakmu akan durhaka. Jangan durhaka pada ayah, jangan durhaka pada ibu. Dunia kau dapat, akhirat dapat juga. Insya Allah alumni Amjad Islamic School mudah-mudahan semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nikah dengan Sarah tak ada anak, Rabbi habli minas salihin. Nikah dengan Hajar baru dapat anak 86 tahun. 86 tahun baru punya anak. Bapak dulu menikah sama ibu berapa tahun punya anak? 2 tahun langsung punya anak. 3 tahun langsung punya anak. Bersyukur. Yang tak juga bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur ku tambah nikmat. Bahkan zaman sekarang cepat lagi. Nikah Januari, April punya anak. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau sampai ada orang nikah Januari, April punya anak, ini namanya anak winzip. 4 bulan punya anak. Maaf cakap, perlu saya jelaskan. Karena sekarang orang sepele saja. Maka anak itu 4. Bukan anaknya 4 efek. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai bin Abdul Somad tak boleh.
nikah Januari, bulan April lahir. Itulah yang model akad nikah tapi giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Marah, mengamuk, lahir April, maka anak ini tidak boleh pakai bin bapaknya, tak boleh pakai binti bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin mikrofon, bin kardus, bin kresek. Dua, si anak ini nanti kalau meninggal dunia bapaknya tak dapat harta warisan. Si anak ini jadi orang kaya, meninggal dia, bapaknya tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. Tiga, si anak ini kebetulan lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan, maka si anak yang pertama laki-laki tak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka bukan saudara seayah. Yang bisa jadi wali saudara seayah, mereka dengan adiknya saudara seibu tak bisa jadi wali. Empat, kalau anak ini kebetulan lahir perempuan, lahir anak yang 4 bulan tadi perempuan, lalu kemudian dia jadi gadis cantik jelita, mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya. Lalu wali nikahnya siapa? Pak Kua, wali hakim. Kenapa? Karena dia sudah ada ketika akad nikah, maka tak bisa menjadi wali bagi anaknya karena yang diakui adalah hamil setelah akad. Adapun yang sebelum akad tidak diakui. Itu pun menjadi ketetapan KPU, tidak berlaku pencoblosan sebelum hari H. Tak layak Ustadz ceramah begini di depan anak-anak, tak sopan Pak Ustadz. Perlu ku sampaikan supaya kita jaga anak-anak kita, pergaulannya, bajunya, tamunya. Dibawa dia pergi nonton cuek diam saja, mobil mewah kaya raya, kaca dibuat hitam 100%. Mama, kami pergi dulu ya. Pergilah. Kami balik jam 12 pagi pun tak apa-apa. Bapak harus tegas, ibu harus berprinsip. Pak, kami pergi sebentar ya Pak. Tidak. Sebentar aja ke Simpang Limun, Simpang Merendal pun tidak. Sekali tidak, tidak. Bapak berprinsip tidak, ibu pun berprinsip tidak. Jangan sampai bapak sama ibu beda. Bapak sudah berprinsip, sekali tidak, tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Hancur masa depan mereka. Kalian yang sudah berjilbab, yang sudah menutup aurat, yang sudah pakai rok panjang, jangan pulang nanti kalian pakai celana sempit sampai menjerit paha tu minta tolong. Celana-celana legging, celana-celana sempit, celana-celana senam aerobik kalian masukkan ke plastik, bakar. Jangan kalian campakkan ke Sungai Deli, tersumbat nanti. Pakai rok panjang, roknya jangan sempit. Ini kadang roknya sudah bagus, longgar, diikat pula pakai kabel di tengah. Jilbabnya sudah bagus, jilbab Amjad Islamic School bagus, dibuat pula ikat di leher. Jangan kalian robah-robah, hanya gaya modis-modis, pakai warna-warni tak salah. Ada hijau, ada merah, ada kuning, ada kelabu. Yang pakai hitam bagus. Bagus kalian pakai warna hitam, jadi tak nampak bedaki. Yang ibu pakai baju hitam jangan tersinggung. Ini nanti tersinggung melapor pula. Payah kali ceramah ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji saya tadi jam 9 kurang 10 akan berakhir jam 10 kurang 10. Semuanya sudah, ibunya sudah, bapaknya sudah, anak perempuan sudah, anak laki-laki sudah, bapak ibu guru sudah. Ustadz Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif, yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Sesuai janji, selanjutnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan insyaallah.